Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, perkenalkan saya Satrio Wirjawan. Pada kesempatan ini ingin berbagi ya dalam tugas kombatif. Ini adalah tugas kombatif level 4, yaitu level yang terakhir, yaitu berbagi dan berkolaborasi. Pada kesempatan ini izinkan saya akan berbagi praktik baik tentang pemanfaatan TIK ya, atau TIK dalam implementasi kurikulum merdeka. Ya, kita mulai dari slide pertama dari pendahuluan ya. Ini sudah kita tahu bahwa pemerintah merancang sebuah kurikulum yang disebut dengan kurikulum merdeka, yaitu dalam Kemendikbud nomor 262 tahun 2002. Jadi ini sudah jelas di sana bagaimana pelaksanaan dan sebagainya sistemnya kayak gimana. Kemudian tujuan dari kurikulum ini adalah memperbaikan sistem pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ya, ingat berpusat pada peserta didik. Sehingga subjek utama adalah dalam proses pembelajaran, dan proses pembelajaran ini tidak hanya diberikan kepada siswa saja ya, artinya pengetahuan, keterampilan dan kemandiriannya juga diberikan di sana. Tentunya dalam profil pada Pancasila itu. Nah, ya ini sudah. Nah, pendekatan yang paling pas untuk saat ini ya, karena kaitannya dengan teknologi dan modernisasi, yaitu dengan pendekatan TIPEK, content knowledge. Nah, apa itu TIPEK? Jadi TIPEK ini seperti ini ya, dia memadukan antara aspek knowledge itu pengetahuan, pedagogi cara belajar, kemudian konten isinya, kemudian teknologinya. Maksudnya di sini adalah kita dituntut untuk mempelajarkan sesuatu kepada siswa itu melibatkan teknologi, ada TIK-nya. Jadi banyak orang yang menguasai pedagogi, cara mengajar, cara mengatur kelas, ya, tapi menyampaikan materinya tidak mendukung TIK, ya, tidak melibatkan zamannya anak itu. Jadi kita dituntut untuk menghadirkan TIK dalam pembelajaran. Jadi seperti itu. Jadi ini ada irisan yang paling tengah. Jadi ada TIK yang paling tengah ya, artinya TIPEK. Itu yang sempurna. Jadi ada yang berisi dengan orang yang pengetahuan saja tentang cara belajar, dia juga menguasai materi, tapi metodologinya nggak bisa, ya, nggak bisa cara membuat media pelajaran dan sebagainya. Jadi ini yang dimaksud dengan itu. Ya. Nah, ini adalah ranah-ranah saja domainnya. Ini bagaimana kalau dua, bagaimana kalau teknologi saja dengan apa namanya itu pedagogi. Jadi ini adalah itu bagian-bagiannya saja. Jadi, nah bagaimana penerapan TIPEK dalam pembelajaran kita? Itu maksudnya tidak semua. Jadi ada penerapannya, misalnya di sana menggunakan TIK dalam proses penilaian peserta didik. Nah, dalam penilaian itu mungkin nanti kita bisa pakai Google Form di sana. Nah, ada menggunakan Quizzes. Nah, itu maksudnya. Jadi membiasakan peserta didik dengan zaman yang sekarang, ya, dengan era terpelajari itu. Nah, kemudian ini contohnya di pelajaran PKM. Nah, kalau kita menggunakan classroom, nah di classroom itu sebisa mungkin di sana kita berkomunikasi dengan siswa. Karena di akun belajar ID itu sudah ada langsung classroom. Khusus untuk akun belajar ID langsung ada aplikasi classroom di sana. Nah, di aplikasi classroom ini sudah langsung ada pertemuannya, gimmicknya. Jadi kita bisa menggunakan call-nya secara pribadi ke siswa atau secara kelompoknya. Jadi ini sebagai contohnya saja. Kemudian, nah ini proses penilaian digital ke beberapa pakar. Ya, kemudian lanjut. Nah ini perkembangan pembelajaran digital. Awalnya dulu tahun 1990-an itu ditemukan internet. Yang kemudian abad 21 bagaimana perkembangannya. Kemudian muncul LMS tahun 2010. Makanya ada Mozilla Firefox itu. Kemudian ini Google Chrome artinya bisa masuk ke HP, ya. Kalau dulu hanya internet saja, sekarang bisa diakses oleh HP. Bahkan yang terakhir sekarang adalah sudah bisa ke kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, kita seharusnya membuat pelajaran itu ada API-nya. Nah, itulah yang harus kita penuhi, terus kita lakukan sebagai orang ini di modern ini ya. Kemudian ini pengembangan pelajaran digital ada prinsip, fungsi, potensi dan ragamnya, ya.
Kemudian, nah bagaimana kita mengusahakan pembelajaran digital? Ada asesmen awal, tujuan, evaluasi kurikulum dan sebagainya. Jadi kita membuat kuis, isinya yang membuat asesmen diagnostis, artinya apa namanya itu kemampuan belajar siswa, artinya kemampuan terhadap penguasaan materi. Kemudian bagaimana profil pelajarnya, ya profil pelajarnya dan bagaimana minatnya. Baru kita bisa bentuk sehingga kita bisa menentukan media apa dan yang tepat. Ya. Kemudian ini pemaparannya, artinya kalau kita sudah menggunakan media digital maka anak-anak akan bisa melakukan itu tidak bisa jadi dari IT-nya bisa, ya dari pengetahuan teknologi semua akan bisa kalau kita libatkan menggunakan IT. Jadi akan terbiasa IT-nya. Nah kemudian ini salah satu contoh penerapan pembelajaran ini pada itu digital atau TIK. Misalnya pada saat selang-seling misalnya bisa di awal pelajaran kita menggunakan icebreaker atau openernya. Nah, kita kasih kuis, kemudian kita kasih video belajar, video ilustrasi, motivasi. Yang penting ada melibatkan digital, ya. Jadi kita bisa pakai kuisis mungkin di awal atau mungkin tengah-tengah pelajaran dan jaga bosan. Nah itu maksudnya ini ada melibatkan seperti itu. Nah ada student expedition, ada PCP, streaming expert, artinya banyak ini penjelasannya nantinya. Jadi jelas kita tahu dulu bisa dilakukan. Nah kemudian ini pengelolaan pelajaran digital, artinya setelah kita melakukan pelajaran digital itu apa yang kita lakukan terhadap pembelajaran yang sudah kita lakukan, bagaimana mencari umpan baliknya. Jadi di sini langkah-langkahnya sudah ada teknik pemantauan, teknik pengelolaan, sampai penyimpanan dan laporan portofolio dari data itu. Nah kalau kita menggunakan Classroom, di sana sudah jelas kan terekam itu. Kita bisa menilai langsung, kasih nilai, kita duduk dalam bentuk Excel, nilainya semua sudah ada, ya kalau kita pakai Classroom. Nah ini evaluasinya. Jadi jenis-jenis evaluasi yang bisa digunakan menggunakan TIK itu banyak. Kayak gitu, berdasarkan tujuan, diagnostis, selektif, penempatan, formatif, semakin. Nah kalau memang benar nanti kepala sekolah bilang di semester ini kita pakai digital, itu semakin itu ya kita menggunakan browser atau kita menggunakan link atau bagaimana. Intinya anak dilibatkan dalam TIK, ya. Jadi seperti itu. Isinya banyak dalam konteks dan sebagainya. Kemudian kesimpulan, ya. Jadi ini kesimpulan yang ingin saya sampaikan. Pembelajaran digital atau pembelajaran dengan kekuatan publik itu bisa digunakan dengan tahap apa? Persiapan. Dalam persiapan itu ada perencanaan dan perancangan. Kemudian dalam pelaksanaan juga ada implementasi dan pengelolaan. Kemudian setelah dilaksanakan ada penilaian, bagaimana mengelola nilai dan bagaimana penyampaiannya. Ini semua menggunakan digital, menggunakan TIK. Mulai dari persiapan, pelaksanaan, kemudian ada keterlibatan TIK di sana, sehingga akan mempermudah kita dalam menilai dan melakukan pelajaran. Bahkan kita sudah ada Google Doc, Google Sheet, itu kita bisa bekerja di sana. Karena tujuan dari Google itu salah satunya adalah zero paper, artinya nol kertas dalam pembelajaran. Sehingga apapun itu kita bisa berkolaborasi, ya, menggunakan Canva, menggunakan apa, jadi anak bisa mengerjakan di sana. Nah, itu inti dari pembelajaran ini. Nah, proses perencanaannya harus berdasarkan digital, jelas arah dan kebijakannya. Jadi kita berbagi menggunakan alat digital ini nanti tergantung kebijakan sekolah lainnya. Jadi kita saja yang mau, tapi kebijakan sekolah tidak mendukung, prasarana tidak ada. Jadi dalam hal ini saya melakukan diseminasi namanya, yaitu menyebarluaskan dan mengajak. Nah pada saat saya menyebarluaskan ini ada beberapa keyakinan dari teman-teman. Ya ada tahap ya saya tahu. Nah, kemudian saya akan berusaha mencoba. Ada yang acuh tak acuh. Nah, jadi itu kita sudah siap. Ada yang teman-teman bilang basa-basi, walsit, macam. Nah jadi seperti itu. Jadi kalau kita sadar dengan teknologi yang sekarang, kita harus jadi guru itu harus up to date dengan teknologi. Jadi guru yang tidak mengupdate diri dengan teknologi maka dia akan terbelakang. Karena anak-anak akan minta seperti itu masalahnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini yang saya sampaikan. Jadi dalam pembelajaran itu harus menggunakan TIK. Nah TIK yang sudah saya lakukan di kelas itu menggunakan Classroom Bapak Ibu. Jadi saya menggunakan Classroom dari 3 tahun terakhir. Ya bisa ditanya di kelas MM di kelas 3 itu saya buka Classroom. Jadi saya membackup pelajaran itu, bahkan materi yang sudah dijelaskan di papan itu saya foto. Setelah saya foto saya kirim ke Classroom. Artinya ada anak yang tidak masuk, ada anak yang
kebetulan tidak internetnya jelas, jadi dia bisa buka di sana. Jadi untuk memfasilitasi. Kemudian di classroom itu kita carikan materi ini untuk apa? Biar dia belajar. Nah, bagaimana dia belajar itu yang kita motivasi biar dia mau membuka pelajaran ini. Jadi seperti itu. Nah, untuk besok, jadi saya ini aja ya, Bapak Ibu, tidak ada diskusi karena saya mau cepat ya. Jadi ini aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini awal baik untuk kita berbagi praktik baik. Harapan saya ya sendiri, saya mau di sekolah ini ada ajang berbagi Bapak Ibu. Mungkin 1 kali 2 minggu, seminggu 2 kali, maksudnya dalam 2 minggu itu sekali, atau sebulan sekali. Artinya kita dari semua itu kan banyak berburu ikan. Nah, saya mau cara membuka file disampaikan oleh Pak Romi. Saya cara menyimpan file disampaikan oleh Pak Sarul. Jadi dengan cara itu kita akan mulai belajar, karena kita akan jadi narasumber. Kalau kita jadi narasumber pasti kita akan belajar. Karena yang namanya pengembangan diri ini Bapak Ibu ya harus dengan kebijakan. Sangat sulit kita sendiri yang mampu. Saya akan belajar karena keterusan mobilitas dan sebagainya. Jadi harus ada keinginan. Nah makanya di sana harus ada kebijakan yang mendukung ini. Ya, jadi begitu misalnya pas sekolah bilang saya akan tanda tangan SPD-nya kalau ada penyelesaian di PMM. Nah ada pelatihan di PMM yang sudah dilaksanakan seperti itu. Ya, jadi itu saja yang saya sampaikan. Kami berani mohon maaf. Sekian nilai kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini besok hari Kamis akan besok ini kita berbagi di ruang tengah hari Kamis untuk batiknya. Jadi bisa saya share. Kalau saya share sekarang mungkin lupa. Nanti di hari saya share dari Kamis nanti. Bahkan teman-teman yang lain itu kemarin itu di KRI. Bahkan besok di hari Minggu ada di BGP, di ada OE-nya kan, pembinaan. Kemarin kalau di CGP kan udah ada Bu yang itu kan kemarin coaching klinik itu. Udah itu OE itu di BGP. OE pembinaan. Ya masih ada tahun yang masuk di sini. Ya, jadi seperti itu. Itu Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana kita berkolaborasi? Ingat, jadi saya bukan berarti orang yang bisa dan tidaknya, saya juga harus belajar. Sehingga dengan berkolaborasi kita akan bisa. Jadi itu aja ya. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.